وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan juga hadirat dari kalangan ummahat, ya semoga Allah Ta'ala berkahi keluarga kita semua, baik anak dan juga jemaah sekalian. Kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanih. Masih kita berada di fase pembahasan tentang manusia dan hidayah yang diperlukan olehnya. Berlalu 2 kali pertemuan atau lebih tentang masalah hidayah ini, yang mana ini semua adalah kompilasi jawaban terhadap pertanyaan kenapa kita selalu meminta kepada Allah hidayah. Dan ternyata perkara hidayah tidak sependek yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Tidak sesimpel itu, melainkan macam-macam hidayah begitu variatif. Dan juga ternyata tiap detik kita membutuhkan hidayah. Maka kali ini kita lanjutkan masalah manusia dan hidayah ini. Dimulai dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa kadzalika aidha thumma umurun huwa muhtajun ila an yahsula lahu fiha min al-hidayati fil mustaqbali mithla ma hasala lahu fil madhi. Begitu pula yang dialami manusia, ada beberapa perkara yang dia membutuhkan untuk mendapatkan hidayah pada perkara-perkara itu di masa depan, sebagaimana dia telah menggapai hidayah tersebut untuk perkara itu di masa lampau. Jadi ada beberapa perkara ini telah menjadi kenangan dalam qalbu kita, karena kesuksesan dan taufik yang Allah berikan pada perkara-perkara tersebut sudah menjadi kenangan. Karena telah lampau. Kita telah berhasil apa misalnya di masa lampau, yang Allah berikan berkah dan taufik pada hal tersebut.
Maka kita butuh hidayah untuk perkara yang sama yang mungkin akan terulang di masa depan. Saya kasih contoh. Apakah sensasi dan rasanya lebaran era 90-an sama dengan era 2022 atau 2021? Beda kan? Dirasakan oleh, perbedaan ini dirasakan oleh siapa? Baik yang tua maupun yang muda ya. Iya. Beda Pak ya? Semua sepakat Pak, beda? Sepakat. Padahal sekarang itu lebih mudah untuk komunikasi. Kok rasanya, bukan kita tidak bersyukur, kok rasanya lebih dalam dulu? Lebih dalam, lebih dahsyat. Waktu, lebih nikmat. Iya. Sekarang kadang-kadang yang datang kita bilang lo lagi, yang nggak datang kita bilang, kenapa nggak datang sih gitu. Kalau dulu yang sering datang udah biasa ngelihat, pas lebaran datang itu nikmat rasanya. Ya bukan kita kufur nikmat, tapi memang kok seperti apa ya? Entah pergeseran apa nggak tahu. Ya. Teringat di benak kita bagaimana saudara-saudara kita misalnya datang ke rumah kita atau kita yang berkunjung ke rumah mereka. Walaupun ini adalah tradisi yang bisa menjadi ibadah. Dan ini bukan suatu kebid'ahan. Yaitu untuk saling silaturahim di hari-hari raya. Dalam rangka al-farah bil Id. Yaitu menzahirkan kebahagiaan di hari Id itu dianjurkan, maka boleh. Dan di antara kebiasaan kita dalam rangka menzahirkan kebahagiaan yaitu ya saling berbagi atau berjumpa di hari raya. Maka pulang kampung hari lebaran Id Fitr biasanya ya Ramadan. Itu bukan suatu kebid'ahan dan bukan pula suatu penyelisihan terhadap sunnah untuk i'tikaf. Ya. Tidak masalah. Karena apa? Karena hari Id itu hari berbahagia dan kesempatan yang dimampu oleh kebanyakan dari orang untuk pulang kampung ya hari-hari itu karena kerja libur seminggu 2 minggu. Itu hal yang nggak bisa didapat di hari biasa. Memang benar salaf nggak seperti itu, betul salaf nggak seperti itu. Saudi gitu nggak gitu. Tapi karena peraturan daerah Indonesia ini nggak memungkinkan ya begitulah jadinya. Jadi bagi yang mau mengatakan itu kebid'ahan atau protes, fadhal. Cuman amalkan apa yang maksudnya sesuai dong, konsisten. Jangan sampai juga membid'ahkan itu tapi ikutan pulang kampung juga di akhir Ramadan. Kira-kira 2022 nih akhir Ramadan bakal banyak yang pulang kampung nggak? Banyak ya, udah nggak tahan, 2 tahun di covidin nggak tahan. Iya. Dulu rasanya itu kayak taufik itu hidayah dari Allah Ta'ala, keterbukaan antar keluarga dan kedekatan, kebersamaan dan kebahagiaan itu berbeda sensasinya di Idul Fitr, terutama zaman-zaman 90-an atau 2000-an awal-awal. Mulai kemudian internet age masuk ke dalam seluruh Indonesia, 2010-an ke sini ada perbedaan. Nah, boleh kita berharap ya Allah berikanlah taufik dan kebahagiaan di hidayah sebagaimana dulu lebaran enaknya gitu loh. Ini yang disebut kadangkala di masa lampau kita telah mendapatkan hidayah untuk suatu perkara yang kita juga butuh hidayah yang serupa untuk perkara yang sama yang akan terjadi pada waktu nanti. Mungkin saja Ramadan yang paling baik untuk kita kapan kira-kira? Bukan sekadar mengenang, tapi memang kerasa di situ ibadah di Ramadan tahun tersebut itu paling dalam, paling banyak khatamnya. Ya, silakan simpan masing-masing jawabannya. Taib, nggak sampai 30 hari Pak. Ini udah maghrib, berarti ini masuk ke dalam mungkin 8 atau 7 Sya'ban.
Nggak sampai 30 hari lagi kita akan dapat Ramadan, insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Ya. Akankah misalnya tahun kemarin atau tahun kemarinnya, biasa 2020 ya Covid itu mulai, 2020 Ramadan, itu ketika itu kan nggak ada yang keluar Pak, atau jarang yang keluar, salat masih pada di rumah. Iya, itu variannya masih murni Covid itu, belum berubah jadi Delta, apalagi Omikron. Ya, besok nggak tahu, Allah apa, terserah mereka lah maunya apa. Ya, ketika itu malah justru banyak dari kaum muslimin lebih tawakal sama Allah, lebih dekat sama Allah, lebih dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lebih terjaga dari kemaksiatan, karena mau kemana-mana susah. Boleh jadi itu Ramadan paling terbaik kita itu. Ramadan seperti Ramadannya salaf, udah diem aja gitu sambil baca Quran dan dekat sama Allah, khawatir akan mara bahaya di luar sana misalnya. Boleh jadi ya, walaupun salatnya di rumah karena uzur ketika itu. Rasa kemudian itu Ramadan paling bagus itu, saya bisa khatam sampai sekian kali misalnya. Kira-kira Ramadan besok begitu ya. Nah, ini mulai susah nih. Kita butuh hidayah yang sama untuk perkara yang serupa, tapi pada era atau tahun yang berbeda. Butuh seperti itu. Ya, terjadi di masa lampau. Contoh lain, istilah yang populer belakangan ini kan hijrah, Pak. Hijrah. Makanya seharusnya Masjid Al-Muhajirin juga masjid yang hits, yang populer, karena unsurnya hijrah juga, muhajirin. Iya. Nah, hijrah yang dimaksud itu taubat maksudnya. Dari zulumat ila nur. Dari maksiat menuju ketaatan. Dari begajulan menuju tertib beragama, baik beragamanya. Banyak orang-orang yang baru kenal kajian, baru hijrah, itu betul-betul ngeresep ngajinya. Sampai hadir di suatu kajian tazkiyatun nufus karena baru kemasukan dengan ilmu-ilmu yang baru bagi dia dan bermanfaat, dan terjadi pada hidupnya. Dia nangis di kajian, berkali-kali dia nangis dalam satu kajian. Tapi setelah udah jadi senior, udah sering kajian, udah nggak ngeresep, nggak ada lagi tangisan, nggak masuk ke hati karena udah sering repeatable, repetitif ini kalimat. Oh ini lagi, oh ini lagi. Jadi zauknya hilang, kecapan manisnya dan indahnya itu hilang. Dan tangisan-tangisan di kajian-kajian dulu ketika baru hijrah itu hanya tinggal kenangan. Sehingga dia bertanya kepada ustadz-ustadznya, "Ustadz, saya dulu awal taubat itu gampang nangis, Ustadz. Sekarang malah saya yang bikin orang nangis dengan tidak bayar hutang." Gimana, Ustadz? Itulah makanya hidayah di masa lampau kita juga butuh untuk perbuatan yang serupa di masa depan. Begitu jemaah. Ya. Coba pertama kali misal teman-teman bapak-bapak punya anak pertama dengan punya anak kelima, beda nggak Pak sensasinya Pak? Beda. Punya anak kelima, biarin aja tuh ngebrojol, udah selesai. Tapi coba dulu Pak, apalagi bapak-bapak yang dulu mungkin dokter nggak semudah sekarang, akses nggak semudah sekarang ya Pak. Gimana punya anak pertama Pak? Ya, nggak ada sesar dulu Pak ya? Iya, jarang sekali ya. Hanya orang-orang kaya mungkin ya. Sekarang yang miskin disesarin Pak. Iya, walaupun miskin disungsangin itu bayinya. Iya. Nggak ngeliat miskin atau enggak, yang penting dia pakai BPJS, sesar. Nah, sensasinya punya anak pertama, ngebrojol lahir pertama. Wah, masya Allah, bersyukur. Waduh, masya Allah, ya. Anak kedua masih ada lah. Gitu. Anak ketiga udah pengalaman ini. Udah keluar aja, biarin dia keluar gitu. Anak kelima, udah keluar aja loh gitu. Udah biasa. Rasa di hati dan dalamnya sanubari terhadap Allah Azza wa Jalla di kenikmatan lahirnya anak itu, kok nggak dapat di anak kesekian. Kemana hidayah itu? Tuh lihat, ini butuh hidayah yang seperti ini cuma.
Hidayah bukan sebatas yang penting keluar anak, apa yang kita syukuri gitu loh. Beda. Dulu waktu anak pertama, wah bersyukur banget, sujud syukur, kemudian sampai anaknya disamain Fajar. Karena lahirnya Fajar. Ada yang anak dinamain Agus karena lahirnya Agustus. Karena ada anak namanya apa lagi selain itu? Juli, Duha. Ada anak namanya Lail karena lahirnya malam-malam. Iya. Ada anak namanya Bustan Firdaus karena ibunya ngebrojol di kebun namanya Firdaus. Kata teman saya ada anak kayak gitu. Iya, lahir di kebun, ya. Dan nama kebunnya Firdaus. Iya. Ada anak lahir kemudian teman saya waktu sekolah SMA di pesantren Al-Irsyad dulu ditanya sama bibinya dan pamannya, ini baru lahiran anaknya dinamain apa ya? Anaknya kan kita anak pesantren kan tahu bahasa Arab lah ya. Dan ini orang awam tanya rekomendasi nama yang bagus buat anaknya apa? Dinamain sama teman anak Quratul Qodam. Ngerti nggak Pak? Quratul Qodam itu artinya apa Pak? Bahasa Jawa ini orang Magetan ya, bal-balan. Ngerti bal-balan Pak? Main bola. Pas ditanya artinya apa? Bal-balan. Ngamuk itu paman nama Pak. Bener aja anak saya dinamain Quratul Qodam. Kalau Quratul Ain ya bagus itu, artinya yang menyedapkan pandangan mata sehingga pengen terus ngelihatnya, itu Quratul Ain artinya. Ya. Sampai anak dinamain sespesial mungkin karena ini anak yang paling diharapkan, anak sulung pertama nih ya. Tapi kok enggak ke anak-anak yang lainnya gitu. Karena udah biasa. Hidayah untuk sesuatu di masa depan. Baik untuk mendapatkan atau menjalani ketaatan atau menjauhi keburukan, maksiat dan semisalnya. Ketaatan tadi sudah ya, masalah ketaatan. Sekarang menjauhi kemaksiatan yang kita sudah Allah berikan hidayah dan taufik berhasil untuk menjauhi maksiat tersebut di masa lampau. Tapi siapa bisa memastikan? Siapa di sini bisa memastikan kita terhindar dari suatu maksiat di masa lampau? Siapa bisa memastikan ke depannya kita akan terhindar lagi? Boleh jadi di masa lampau kita terhindar, di masa depan kita terjerumus. Bisa jadi. Iya. Boleh jadi di masa lampau godaan untuk mencuri, korupsi, kita dapat hidayah, enggak jadi, alhamdulillah, enggak. Dokumennya enggak dipalsukan. Di masa depan, pas lagi sulit-sulitnya hidup, butuh duit, ekonomi lagi menurun, ada godaan yang sama. Ya kan? Ini butuh hidayah. Iya, padahal kejadiannya serupa. Tetap butuh hidayah untuk masa depan. Itu diantara contohnya. Ya, jadi untuk misalnya melakukan kewajiban perlu hidayah. Next time juga perlu hidayah. Ini nih tadi sholat maghrib sudah Allah beri hidayah kita untuk sholat maghrib. Alhamdulillah. Nanti sholat isya butuh lagi hidayah. Hidayah untuk masa depan. Ini jelas ya. Untuk perkara yang sifatnya mandub atau mustahab dianjurkan. Tadi perkara wajib seperti melakukan ketaatan yang wajib atau meninggalkan maksiat, ini wajib. Adapun hal yang dianjurkan mustahab atau sunnah atau mandub yang dianjurkan, maka kaidah untuk hal-hal yang dianjurkan adalah adwamul a'mal wa in qalla, adalah yang terbaik dari hal yang mustahab ada hal yang continue walaupun sedikit maupun kerasa kecil tapi continue. Itu kaidah untuk amalan mustahab. Kalau amalan wajib lah itu harus continue, nggak bisa enggak ya. Biarinlah saya sholat subuh doang, yang penting rutin tiap hari sholat subuh walaupun zuhur, asar, maghrib, isya enggak. Ya nggak bisa gitu atuh ya. Ya nggak apa-apa, biarin sedikit, yang penting rutin. Ini salah memahaminya. Perkataan Nabi SAW, adwamuha wa in qalla, itu dimaksudkan untuk perkara-perkara sunnah. Yang penting continue walaupun sedikit.
Misal zikir pagi petang, Bapak cuma bisa astagfirullah wa atubu ilaih misalnya 100 kali. Cuma bisa itu doang deh. 100 kali sehari. Ya udah, itu nggak apa-apa. Segitu aja. Tapi continue, Pak. Itu bagus. Daripada semuanya nih, semuanya zikir pagi petang dibaca tapi terputus. Baru 1 pekan udahlah, bosan lah. Habis itu nggak lagi. Qiyamul lail, Bapak cuma 1 rakaat dalam 1 malam. Boleh nggak? Boleh. Tapi rutin tiap malam. Rutin tiap malam. Ya. Itu lebih baik daripada sehari misalnya, sehari ini 11 rakaat. Rakaat pertama 2 halaman. Rakaat kedua 2 halaman. Sampai 10 rakaat 20 halaman 1 juz. Besok malamnya libur, cuti ya, cuti. Akhir terus enggak. Makanya Nabi SAW berkata tentang seorang sahabat, fulan itu khair, bagus dia seandainya dia salat malam. Atau ada juga perkataan Nabi SAW, jangan seperti fulan, dia dulunya salat malam sekarang enggak. Salat malam sunnah atau wajib, Pak? Sunnah. Biarin sedikit 1 rakaat enggak apa-apa. Tapi ya jangan gitu terus, Pak. Masa udah senja usia masa masih 1 rakaat. Kemana aja gitu kan? Ya janganlah 1 rakaat. Ya udah 3 rakaat. Ya udah deh, enggak apa-apa dah. Ya nambah nanti kalau misalnya makin berkualitas makin lama, nambah 5 rakaat gitu loh, Pak. Ya, jangan dari usia from the cradle to the grave itu 1 aja dulu. Enggak apa-apa, Ustaz. Yang penting istiqomah. Iya sih. Cuman rata-rata orang istiqomah tuh enggak gini-gini amat gitu loh. Ngirit banget sih. Rata-rata tuh orang istiqomah itu makin tercandukan dengan ibadah, Pak. Iya, lezat itu. Nambah dia 1, 3, 5, 7. Itu nambah. Karena merasa lezat dengan istiqomahnya gitu. Ya. Ya irit, okelah irit. Yang penting istiqomah betul. Tapi bukti di antara istiqomahnya seseorang, dia rata-rata tidak akan melewatkan hal yang lebih sehingga dia mendapatkan fadilah yang lebih daripada sebelumnya. Itu orang istiqomah tuh. Ya. Jarang orang yang istiqomah kekeh 1 rakaat terus tiap malam. Iya. Dan qul huwallahu ahad doang pula, ya. Ngirit. Iya. Tapi tafadhol kalau mau gitu tafadhol, cuman ajaib ya. Di antara keajaiban dunia itu ya. Taib, itu. Istiqamah. Untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Istiqamah walaupun irit walaupun istiqamah, itu kan berarti kan rutin. Irit walaupun istiqamah ya. Gimana nih? Irit selagi istiqamah itu kan rutin tuh. Entah harian, entah pekanan ya. Entah sehari berapa kali istiqamah. Berarti kan di masa hadapan dia akan melakukan lagi. Nah, dia telah mendapatkan taufik di masa lampau untuk melakukan amalan sunnah, maka di masa depan untuk melakukan amalan sunnah yang sama, dia juga membutuhkan taufik untuk bisa melakukannya lagi. Betapa banyaknya amalan sunnah yang kita lakukan dengan senang hati, terputus habis itu. Ada nggak, Pak? Saya yakin semua dari kita mengalami itu dan tidak sedikit modelnya. Ada nggak di antara kita yang pernah rajin infak atau sedekah ke masjid? Rajin tadinya, bahkan tiap subuh, Pak. Tiba-tiba Allah tidak berikan taufik, akhirnya dia terputus dari sedekah, nggak lagi sedekah ke masjid, nggak lagi dah khlas. Ada? Bisa jadi ada. Ada orang yang dianjurkan datang ke majelis ilmu. Rajin, Masya Allah. Tapi kemudian Allah putuskan dari hidayah menuju majelis ilmu, akhirnya dia tidak lagi datang ke majelis ilmu. Saya menemukan banyak, Pak, dari pemuda-pemuda, murid-murid saya pribadi yang seperti ini. Bahkan ada yang sampai kemudian di antara murid saya nih, di antara murid anak. Tapi mungkin karena wallahu alam, kita nggak bisa menelaah qalbunya, mungkin karena nggak ikhlas ya. Atau karena ujub mungkin. Atau karena kurang adab atau akhlak. Terputus dia dari kajian. Akhirnya dia melamar
menjadi seorang guru, ustadz mungkin ustadz tahfidz atau semisalnya, atau mungkin jadi santrinya mungkin di salah satu pesantren sunnah, pesantren sunnah. Saya tidak mau sebut nama pesantren tersebut, ya. Ini bukan salah pesantren ya, pastinya salah dia. Akhirnya mulai aneh dia, mulai aneh. Sampai tadinya dia orang yang masya Allah apa ya istilahnya tuh Pak ya. Ada apa-apa tuh dipepetin sama dia. Gimana ya? Ada kebenaran, dia pepet dengan kebenaran itu. Apa gimana ya? Dia lisanun saul, lidahnya tuh sering bertanya, penasaran. Tapi sejujurnya Anda merasakan kurang adabnya dia, gitu loh. Adabnya yang kurang terhadap guru. Maka kemudian suatu ketika Anda mendengar ceritanya apa? Sampai ada puncaknya. Dia agak sedikit majnun gitu, ya. Dan akhirnya di pesantren tersebut, ini pesantren sunnah yang populer loh. Akhirnya dia mengaku Imam Mahdi. Dia mengaku Imam Mahdi. Ana Imam Mahdi, Imam akhir zaman, Imam Mahdi. Konslet Pak. Iya. Itu mungkin ada yang dol atau apa gimana gitu ya. Akhirnya mengaku Imam Mahdi. Sampai akhirnya dikeluarin dari pesantren karena udah kebangetan. Ya. Begitu. Allah alam, mungkin karena ketidakikhlasan atau karena kurang akhlak sehingga ada yang mungkin membencinya dan mendoakan keburukan buat dia, atau gimana, Allah alam. Lihat jemaah. Ada orang yang tadi istiqamah tiba-tiba tidak, Allah putuskan dari hidayah. Dan jangan kita merasa saya mah lempeng-lempeng aja. Ya, jangan merasa gitu. Hati-hati. Minta terus sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau Allah sudah putus hidayah, siapa yang bisa memberi hidayah? Faman yahdi man adhallallah. Siapa yang bisa memberi hidayah kalau orang tersebut sudah Allah sesatkan? Enggak ada yang bisa menolongnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di antara doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama Engkau. Dan dalam redaksi lain, jadi kalbu manusia ini, qulub Bani Adam, jantung atau hatinya putra-putra Adam, anak-anak Adam, itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Di antara dua jari dari jari-jari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Yang mana Allah Azza wa Jalla membolak-balikan kalbu sesuai dengan kehendak Allah. Dan di antara doanya juga, ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah kalbuku ya, di atas ketaatan terhadapmu. Jadi kalau misalnya mau maksiat, ya Allah balikin ke ketaatan. Sehingga dapat hidayah lagi. Di antara doanya juga yang untuk mendapatkan hidayah menuju kembali ke ketaatan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Jadi ketakwaan itu dari Allah dan untuk Allah, di atas jalan Allah. Ya. Kemudian di antara doa juga meminta hidayah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Atau boleh ihdinas siratal mustaqim, cukup bisa insyaallah. Maka kita butuh hidayah untuk hal-hal di masa depan yang sekarang masih gaib bagi kita. Yang boleh saja perkara-perkara tersebut sudah berulang kali terjadi pada diri kita dan Allah sukseskan dengan hidayahnya untuk menghadapinya. Tapi siapa yang memastikan akan sukses juga menghadapi perkara yang semisal di masa hadapan? Gak ada yang memastikan. Hanya Allah yang tahu bagaimana nanti kita di masa depan.
Dan Allah sudah tahu masir dan tempat kembali kita itu ke neraka atau ke surga. Na'udzubillah min dzalika, ke neraka. Gak ada yang bisa memastikan, ikhwan. Jangan merasa aman kita. Apapun jasa kita atau bagaimanapun kebaikan kita sekarang, maka barulah kita merasa aman ketika apa? Ketika sudah melampaui sirat, baru antum silahkan aman. Melampaui sirat, jemaah. Sirat yaitu suatu kontrah jembatan yang lebih tipis daripada ujung jarum dan misalnya itu. Masya Allah. Kalau pakai logika di dunia, siapa yang bisa melampaui? Enggak ada. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya membuat kaum mukminin melampauinya sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan kecepatan amalnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika kita di atas seperti itu, siapa yang merasa aman, jemaah? Sementara di bawahnya apa? Jahannam. Dan kemudian ada besi-besi tajam yang beberapa macam besi tajam yang bolak-balik menyambar-nyambar. Maka siapa yang lambat mudah tersambar. Sekarang kalau misalnya hadis-hadis seperti ini yang kata Nabi SAW, kemudian kita refleksikan pada kita yang untuk mau sholat aja kita lamban, kira-kira gimana? Ini yang ke masjid loh ya. Mohon maaf tadi saya memang terlambat sih. Tapi kan saya rumahnya jauh Pak. Maklumin. Kadang-kadang macet nggak terprediksi gitu. Iya. Nah, ini yang sholat nih jemaah. Yang nggak berjemaah, ya gimana? Ya nanti keluar waktunya. Ya diingetin tentang hadis ini, wah lu doain gua ke neraka lu. Ya bukan doain Pak, saya cuma ngingetin. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, masih di sini. Tadi berarti masalah apa perkara di masa depan yang kita itu tetap butuh hidayah, walaupun perkara tersebut sudah berulang. Kita tetap butuh hidayah. Karena boleh jadi kita tergoda oleh sesuatu yang buruk karena pengikutnya banyak. Kita terperdaya dengan itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah, enggak bakal sama antara yang khabith, menjijikan, buruk, maksiat dengan yang thayyib, yang baik, ketaatan. Enggak bakal sama. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun yang menjijikan ini banyak yang mengkonsumsinya, menyukainya, dan itu membuatmu takjub dengannya. Iya. Sekarang kalau kita perhatikan TikTok misalnya, apalagi Instagram, atau yang semisal itu Bigo atau apa gitu. Ya, aplikasi-aplikasi seperti itulah. Ya, apalagi TikTok gitu yang kadang-kadang di video itu ada tulisan TikTok gitu kan. Banyak darinya itu perempuan-perempuan yang walaupun jilbaban itu yang joget-joget dua jari itu. Masya Allah, itu banyak Pak sekarang. Walaupun jilbaban. Banyak. Itu sampai kita menyesal, kenapa kamu berjilbab? Maksudnya, ya berjilbab bagus, alhamdulillah. Tapi aduh, jangan gini lah ini. Citra Islam jadi gimana jadinya? Tapi ini banyak. Kita memang awalnya ngelihat mengingkari Pak. Wah, astagfirullah. Astagfirullah. Pertama astagfirullah ya. Kedua mulai Masya Allah. Hah? Murojaah Masya Allah. Murojaah Masya Allah. Ya. Lama-lama karena banyaknya khabith ini membuat kita takjub, Masya Allah ya. Nah, jadi terbiasa. Yang tadi di awal-awal kita dapat hidayah dari Allah, jaga dari pemandang hal ini. Ya tapi karena lama-lama diulang lagi, banyak lagi dan seterusnya, akhirnya terperdaya.
Dan betapa banyaknya manusia itu terjerumus kepada suatu kesesatan atau keburukan hanya karena terperdaya dengan banyaknya pengikutnya. Iya, karena banyaknya pengikutnya. Kadang-kadang hawa nafsu atau kelalaian atau kebodohan juga ya, menilai suatu hal yang patut diikuti adalah ketika banyak pengikutnya. Menilai suatu hal yang patut diikuti adalah ketika banyak yang mengikutinya. Wah, majelis ini rame, ayo ikutan, seru, banyak yang ikut. Oh, berarti ini bener nih. Padahal isinya bid'ah semua. Ke Al-Muhajirin yuk. Al-Muhajirin, berapa yang datang? Sepi, itu juga usianya udah udur semua. Ya, nggak seru mah itu mah, paling kajian tentang akhirat dan yang gaul dong. Yang ada besti-bestinya kajiannya. Yang ada istilah-istilah gaul dong gitu. Akhirnya nggak ikutan. Kadang manusia menilai begitu. Iya, dan itu antara wajar nggak wajar cuma. Loh, udah mau azan tak Pak? Enggak, ini syuruk, ini paling bukan azan. Gimana Pak? Kayak saya baru ngomong kok, baru udah diazanin. Berarti azan dulu Pak ya? Baik, azan dulu. Dan jika ada pertanyaan dipersilahkan pada azan nanti insyaallah. Silakan. Baik, jadi itu tadi yang bisa kita bahas dari masalah hidayah. Ya, dan terakhir kita telah membahas bahwasanya jangan sampai kasratul khabith, banyaknya sesuatu yang jelek itu memperdaya manusia sehingga menganggapnya itu baik. Ya, kadang-kadang itu memang memperdaya, menipu. Saking banyaknya orang yang melakukan, maka hal tersebut dianggap biasa. Di antaranya buang sampah sembarangan di jalanan itu biasa. Merokok pas lagi naik motor, ya. Terlepas dari masalah hukum rokok itu terlepas dari masalah hukum rokoknya. Tapi ketika dia ini kan biasanya pakai kiri ya kalau misalnya naik motor ya. Itu kan nanti kan asapnya apa namanya? Bara ya. Baranya kan ke belakang. Kalau belakangnya jin ifrit mah nggak apa-apa. Ini belakangnya kan orang. Ya, pakai pakaian. Ntar bolong pakaiannya kalau kena ya. Dan untuk ngeles juga susah. Set susah juga kan. Kalau bisa. Bahkan sampai ada yang kena matanya, Pak. Kemudian dioperasi. Dan bagi mereka itu biasa. Buang sampah ini yang lebih banyak lagi nih. Dan memang biasa bagi mereka. Tisu. Keluar ini turun namanya kacanya, naikin lagi, udah kayak nggak ada salah. Yang belakang geleng-geleng lihatnya, ya Allah, udah gitu ya, makan udah buang begitu saja. Jadi jalanan itu udah kayak tempat sampah lah, buang semua lah, bungkus aqua, bungkus ini bungkus itu dibuang. Padahal mungkin aja di dalam mobilnya itu ada tempat sampah. Aduh, ini ajaib ini orang ini. Masya Allah. Dan banyak yang seperti ini dan menganggap udah biasa, akhirnya udah biasa aja. Karena dibiarin. Di antara kasratul khabith yang sekarang adalah banyaknya pengamen. Ini termasuk kasratul khabith. Ya. Dan ini didiamkan oleh pemerintah sayangnya. Padahal peraturan daerah juga sudah ada. Bahkan denda bagi orang yang memberi. Sebenarnya ada itu. Tapi tidak diterapkan. Sayangnya begitu. Kalau misalnya kita nasihatin pengamen ini, maka kita dianggap apa? Kita dianggap sombong lah.
dianggap ini itu, alhamdulillah nggak apa-apa lah, yang penting jangan dianggap Wahabi aja lah, itu intinya gitu. Nggak apa-apa lah dianggap sombong apa, yang penting jangan dianggap saya Wahabi. Wah, nasihatin saya Wahabi ya, yang ada nyambungnya. Nah, ini termasuk khubuth, keburukan. Karena apa? Karena sebenarnya mengamen, semua jenis mengamen ini semua adalah sikap meminta-minta sebenarnya. Tapi kan kita usaha yang tidak benar. Kenapa begitu? Ada beberapa sisi. Pertama, Anda membuka usaha di lahan yang tidak dibolehkan menjadi tempat usaha. Betul, benar. Karena ngamen kan di jalanan. Dan jalan ini bukan untuk usaha, melainkan untuk lalu lalang. Itu satu. Belum lagi hukum musiknya. Dan yang ketiga, bikin macet jalan kadang-kadang. Keempat, nggak ada seni-seninya, nggak enak. Rata-rata pengamen sekarang nggak ada skillnya. Ada yang cuman tahu nggak? Ngorok saya di malam hari lebih afdol daripada suara itu. Lebih seni, lebih berseni. Apa? Kita bagaimana terhibur dengan itu? Itu banyak hal yang membuat ini tidak ini bukanlah suatu usaha yang benar. Ini sikap meminta-minta namun dengan bungkusan atau kemasan usaha atau seni, budaya dan semisalnya. Sekarang saya tanya jemaah, di antara kita mana yang pertama dapat ilmu dari hadirnya ondel-ondel yang lewat? Nggak ada ilmu yang terdapat. Hatta kita orang Betawi, sebetawi apapun, nggak ada ilmu yang didapat. Nggak ada. Ondel-ondel lewat nih. Ada hukum baru yang bisa saya istinbat dari ondel-ondel ini. Nggak ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya mereka alasannya melestarikan budaya, Pak. Selain nggak ada ilmu yang lewat, terhibur atau enggak? Nggak ada hibur. Dari telinga nggak terhibur, dari mata mandang nggak terhibur karena nggak ada ondel-ondelan ganteng, nggak ada yang cantik, bahkan kadang-kadang serem. Itu Pak. Ini kalau misalnya saudara-saudara saya yang Betawi kemudian protes ke saya, ya saya juga keturunan Betawi. Ada 20% dari darah saya Betawi. Masa saya harus ngucurin darah dulu biar kelihatan Betawinya? Sejujurnya Pak, budaya apa yang perlu kita lestarikan kalau memang bermanfaat tidak, memberikan ilmu tidak, menghibur tidak, mengajarkan apa? Melecehkan. Iya, bahkan malah sebenarnya kalau orang non Betawi menganggap, apaan sih gitu kan, bikin macet aja, mentang-mentang punya tanah padahal udah dijual buat nikah. Hah? Badut. Kalau badut bukan Betawi. Badut Nusantara, terserah mau apa aja. Lihat, banyak yang kayak gini. Akhirnya banyak pula orang kemudian secara ilegal mereka membadutkan diri. Membadutkan diri. Saya sering lihat kalau malam-malam pulang dari kajian dimanapun teman. Badut-badutnya lesu jalan nelangsa gitu kayak. Apakah Anda memancing supaya saya kasihan sama Anda? Nyari nafkah tidak dengan begini caranya. Karena trotoar, jalan raya itu imma punya pemerintah, imma swadaya. Artinya buka usaha di situ harus izin. Sekiranya memang usahalah yang memberikan yang membuat adanya lumbung duit di situ. Seenggaknya minimal lah kalau memang itu jelek ya. Kalau bilang itu tidak valid ya di situ berdagang atau apa, minimal bermanfaat. Minimal dah. Contoh apa? Mister Cepek, Mister Pak Ogah. Yang biasa di jalan Pak, yang persimpangan atau pertigaan atau 2000 itu ya. Itu kalau di kompleks saya di Gang Jengkol sana Pak, Pondok Jatimuri Pak. Itu kan biasanya bapak-bapak tuh ojek situ tuh. Yang apa namanya? Yang jadi Mister Seceng itu. Ya.
Kalau yang mau nyebrang itu motor, mau seberapa banyak motornya, itu dia diam aja gini. Belaga pilon. Dari dalam gang jengkol ada mobil, masih berapa puluh meter, langsung prat-prit. Kayaknya pengen nyumpahin, nggak dapat duit lo mudah-mudahan lo. Pengen gimana? Gila motor seberapa banyak, kita harus nungguin. Dan paling nyebelinya juga, inisiatif kita untuk nyebrang, mobil yang dia diam kayak gitu, giran kita langsung menyerang atau prit gitu, gitu. So sibuk, padahal kita sendiri yang nyari jalan. Tuh. Tapi bermanfaat sih untuk mobil, untuk motor. Bermanfaat untuk nambah pahala supaya sabar gitu hati ini. Lu kemana aja pas nggak ada duit gitu kan. Minimal kalau ini minimal lah jaga parkir itu minimal adalah sedikit manfaatnya, bagus lah. Walaupun tetap tidak sah untuk mencari nafkah di tempat itu kecuali dengan seizin pemilik lahan. Maka kalau ada warga sini misalnya, saudara kita jadi juru parkir di lahan Indomaret, Alfamaret, sesungguhnya itu tidak sah, tidak benar. Secara apa? Secara hukum baik legal negara ya. Kalau ini sih nggak dipermasalahkan. Atau secara syar'i. Kenapa? Karena mereka tidak izin dulu kepada pemilik bisnis Indomaret ini. Harus izin dulu. Kalau diizinin, ridho baru dibolehin. Dan kenyataannya pada asalnya minimarket seperti ini sudah ada pelang tadinya parkir apa? Gratis. Gitu Pak ya. Ini semua butuh hidayah nggak? Butuh hidayah semuanya ya. Begitu. Udah terlalu banyak kasus-kasus yang sebenarnya kalau kita tinjau secara neraca syariat ini tidak boleh. Tapi karena saking udah banyaknya dianggap boleh biasa. Dan kalau kita beritakan ini ke orangnya, marah dia. Galak, lebih galak daripada kita. Padahal kita guru, dia muridnya lebih galak. Padahal nggak bayar SPP kagak gitu kan, kita ini marahin. Baik, jika ada bapak-bapak atau ibu-ibu mau bertanya, ibu-ibu ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ayo silakan bapak, silakan fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Untuk sholat qobliyah di lima waktu, tapi waktu iqomahnya itu sudah lewat. Maksudnya orang sudah sholat, kita sholat qobliyah bagi orang-orang khususnya ibu-ibu yang melaksanakan sholat di rumah. Apakah diperbolehkan? Tidak masalah. Tidak masalah Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana sholat sunnah qobliyah bagi orang yang di rumah sholatnya, terutama ibu-ibu ya biasanya, atau orang beruzur, dia tidak masalah sholat sunnah qobliyah walaupun lewat qomat di masjid terdekat. Karena barometer orang yang sholat di rumah adalah kondisinya dia di rumah, bukan kebagaimanaan di masjid sekitar. Adapun hukum yang di masjid berlaku untuk yang di masjid. Begitu. Bahkan kalau misalnya laki-laki pun nggak masalah juga, dia mau sholat sunnah qobliyah dan udah qomat di ini nggak masalah. Nggak masalah. Maksudnya nggak masalah di sini sah. Ya tidak berdosa juga insya Allah. Gitu Pak. Iya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak Pak Ibu? Atau nggak ada ibu-ibunya? Ada. Nggak ada berarti. Nggak ada pertanyaan berarti. Bapak-bapak udah selesai? Kita cukup sampai sini insyaallah. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.